أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan sedikit mengupas kajian kita seputar permasalahan terorisme dan radikalisme. Adapun faktor yang mendorong kita berbicara tentang ini, ada beberapa alasan. Yang pertama, ya karena memang agama ini nasihat. Di Sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW sebutkan, Inna dina an-nasihah, sesungguhnya agama ini nasihat. Inti dan pokok dari agama ini. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah, artinya ikhlas karenanya. Wali kitabih, untuk kitabnya Al-Quran, artinya dengan kita mengimaninya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Wali rasulih, untuk rasulnya, dengan mengimani beliau, membela sunnahnya dan mempelajari serta mengamalkannya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat itu diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta keumuman kaum muslimin semuanya. Maka kita terdorong untuk berbicara dan menyampaikan ini sebagai bentuk nasihat, utamanya kepada pemimpin dan kepada segenap saudara kita kaum muslimin. Yang kedua, bahwa memang Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran di surat Al-A'raf, dua kali Allah sebut, di ayat 56 dan ayat 85. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Yani setelah ada pembenahan, setelah ada penjagaan, pembangunan, jangan kemudian kalian rusak, termasuk tatanan kehidupan yang sudah baik, keamanan yang terjaga, jangan dirusak. Segala perbuatan merusak dilarang oleh Allah. Di ayat 85 Allah katakan yang sama, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi.
Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian baik bagi kalian jika kalian beriman kepadanya. Dan yang kita tahu, dampak dari terorisme adalah kerusakan, dan itu ma'ruf adanya, hanya menimbulkan kerusakan dari bentuk pemboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, bikin kerusakan. Orang yang semula dalam keamanan jadi ketakutan, perusakan. Belum lagi fisik bangunan atau semisalnya yang porak-poranda rusak, padahal setelah itu dibenahi semua. Artinya syariat yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk berbenah, menjaga, bukan untuk merusak. Berarti segala bentuk pengerusakan bukan dari Islam, bukan ajaran Allah, bukan dari Quran. Bahkan Quran menentang dan mengingkarinya. Jangan merusak. Maka setiap yang mengatasnamakan itu sebagai agama atau mengatasnamakan Islam, dusta, karena Quran mengingkari. Yang ketiga, di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Muawiyah, Rasulullah SAW, atau maaf, di hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad, Rasulullah SAW katakan, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai itu yang hanifiyah, yang lurus. Artinya lurus, jauh dari berbagai kemusyrikan, bersih dari segala bentuk mempersekutukan Allah, lurus dalam tauhidnya, samhah, mudah, ringan, yang tentunya ini nyawa syariat. Samhah, mudah dan membawa kemudahan. Artinya segala bentuk keekstriman, segala yang ekstrim, yang radikal, bertentangan dengan nyawa syariat. Syariat itu samhah, tidak ada padanya hal-hal yang ekstrim yang mempersulit dan memberatkan orang. Sementara yang kita tahu, kenyataannya terorisme selalu saja dibarengi dengan hal-hal yang ekstrim, selalu saja mempersulit dan memberatkan orang. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, perkara yang keempat ini perlu karena pondasi dasar kita beragama. Perkara yang keempat adalah nilai nyawa dalam Islam sangat-sangat dijunjung tinggi. Nyawa itu sangat dihormati di dalam Islam, dan posisinya
setingkat di bawah agama itu sendiri. Artinya agama tentu yang paling tinggi, tidak ada yang mengalahkan itu, kemuliaan agama. Namun di bawahnya langsung adalah nyawa. Makanya di dalam syariat, dalam Islam ini kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi arti dari nyawa manusia. Bahkan kalaupun itu non muslim, apalagi yang muslim. Antara lain dari hadis Ibnu Umar di Baihaqi, saat Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita tahu Ka'bah kan, tempat yang sakral, tempat yang agung, kiblat muslimin di seluruh dunia. Saat Rasulullah SAW tawaf, beliau katakan, wahai Ka'bah, betapa agungnya dirimu, betapa mulianya kedudukanmu. Wala nafsun mu'minah indallah asyrafu minki. Tapi sungguh nyawa seorang muslim di sisi Allah masih jauh lebih berharga darimu, dari Ka'bah. Artinya misalnya, mudah-mudahan selalu Allah jaga, tapi misalnya ada orang yang menghancurkan Ka'bah, dibom atau di apa, hancur, tentu itu kejahatan besar, dan tentu kaum muslimin seluruh dunia akan mengingkarinya. Tapi itu tidak seberapa kalau dibanding dengan satu nyawa melayang tanpa jelas kenapa dibunuh. Satu nyawa ini di sisi Allah lebih berharga dari Ka'bah sekalipun. Betapa Islam menjunjung tinggi nyawa. Dalam Tirmidzi juga dari Ibnu Umar, Rasul katakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia yang sebesar ini, seandainya hancur luluh lantak, habis, hancuran sudah dunia semua, bukan satu negara, dunia ini, planet bumi ini, kalaupun itu hancur lebur, di sisi Allah itu lebih ringan nilainya ditimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim. Besar di sisi Allah nilai nyawa ini. Oleh karena itu kita tahu kisah Nabi Musa kan ya, ma'ruf bagaimana kisahnya. Beliau dimintai tolong oleh yang bersama beliau menghadapi orangnya Fir'aun, maka dipukul oleh Nabi Musa. Sekali pukul jatuh mati itu orang. Ma'ruf kisahnya. Di akhirat Rasulullah SAW sebutkan, hadis di Bukhari Muslim. Kan kita tahu hadis syafaat ya, umat manusia itu di padang mahsyar lama menunggu faslul qadha, untuk Allah hukumi, Allah hisab, Allah timbang amalan mereka. Mereka cukup lama menunggu.
panas matahari mendekat sampai 1 jengkal di atas kepala mereka dan seterusnya, menegangkan, menakutkan. Maka berduyun-duyun manusia mendatangi para nabi satu persatu untuk mereka mendatangi Allah. Para nabi ini diminta untuk mendatangi Allah agar mempercepat proses hisab. Mereka kumpul lama di mahsyar. Maka didatangi nabi fulan, nabi fulan, nabi fulan, semuanya pada menolak, takut karena Allah di hari itu sangat murka. Dan murka yang tidak pernah sebesar itu dan tidak akan pernah lagi setelah itu murka seperti ini. Maka pada ketakutan para nabi. Ala kulli hal, yang kita inginkan di sini, saat mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mereka katakan, wahai Musa, engkau nabi yang dimuliakan oleh Allah. Demikian dalam hadis itu. Allah ajak engkau berbicara langsung, karena terjadi dialog langsung di dunia saat Nabi Musa hidup bersama Allah Ta'ala bicara. Makanya beliau dikenal dengan Kalimullah, seorang nabi yang mendapat kehormatan bicara langsung dengan Allah. Nabi yang bicara langsung dengan Allah saat hidup hanya 2, nggak ada lain, Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata mereka, datangi Allah, minta kepada Allah untuk mempercepat hisab. Apa yang Nabi Musa jawab? Kata Nabi Musa, nafsi nafsi, cukup diriku, cukup diriku. Artinya aku sudah cukup sibuk untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari ini Allah sangat murka, murka besar, tidak pernah seperti ini. Lalu Musa menyebutkan kesalahannya yang membuat beliau takut menghadap Allah. Nabi Musa katakan, hal ini aku tidak berani menghadap Allah karena aku telah membunuh seseorang tanpa sebab. Aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Itu kisahnya tadi, ketika dipukul oleh Musa, mati itu orang. Siapa yang menyuruh mau membunuh orang ini? Walaupun dia orangnya Fir'aun, nyawa ini engkau bunuh begitu saja tanpa alasan, tanpa ada dalil dan perkara yang jelas. Kesalahan ini membuat beliau takut, merasa berbuat salah. Aku membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Bayangkan itu di hadapan Allah. Kita manusia, sesama manusia saja kadang ketakutan kalau merasa punya salah. Sebagai bawahan, misalnya diminta untuk coba hadap ke Pak Kapolda sana misalnya, minta supaya kita dikasih THR misalnya. Sementara dia tahu saya pernah berbuat salah dan tahu Pak Kapolda itu. Berani ngadep, nggak kira berani dia, malu, takut, padahal sesama manusia. Ini di hadapan Allah. Asyahid dari kisah ini betapa Nabi Musa mengakui itu kesalahan besar, sehingga membuat beliau takut untuk menghadap Allah karena membunuh tanpa alasan yang jelas. Nyawa betul-betul berharga di dalam Islam, dan tidak ada yang menjunjung tinggi nilai nyawa kecuali Islam. Tidak ada di luar Islam seperti ini. Begitu agungnya nyawa ini, sampai seperti ini. Ka'bah pun kalah nilainya. Nyawa lebih jauh berharga. Dunia hancur ringan di sisi Allah ketimbang nyawa seorang muslim terbunuh tanpa alasan. Nah, yang kelima,
bahwa Islam ini agama rahmat. Rahmat ini menjadi misi dan sifat seluruh ajaran-ajaran Islam. Kasih sayang, rahmat. Makanya dalam hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Jarir, Rasulullah SAW katakan, man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak merahmati orang lain, Allah pun tidak akan merahmati dia. Yang tidak punya kasih sayang, tidak punya belas kasih ke orang, tidak akan Allah berikan kasih sayang kepadanya. Allah pun tidak akan merahmati dia. Rahmatnya. Makanya dalam riwayat di Bukhari dalam Adab Mufrad, seseorang pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kata dia, aku ini kadang kalau menyembelih kambing gak tega karena kasihan. Ada sebagian orang jiwanya sangat lembut hatinya, ya padahal itu bukan penyiksaan, boleh, terutama kalau itu Idul Adha, ibadah malah menyembelih kambing atau sapi gitu kan, atau untuk makan dia menyembelih kambing. Tapi kadang sebagian orang karena sangat lembutnya hati dia, nggak tega, kasihan melihat binatang ini disembelih. Dia bilang, aku kadang nggak tega, kasihan. Maka yang Rasul katakan padanya, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun, binatang pun, kalau kamu rahmat kepadanya, Allah rahmati kamu. Binatang sekalipun kamu punya kasih sayang kepadanya, iba, Allah balas, Allah merahmatimu, Allah kasih sayang padamu. Itu binatang, apalagi ini manusia diperlakukan sedemikian rupa. Ya ma'ruf mungkin, alhamdulillah kayaknya kalau belakangan ini jauh lebih menurun sepertinya. Tapi di awal-awal saat saat panas-panasnya isu terorisme, mungkin bapak-bapak sekalian pada tahu bagaimana kejahatan dan kebengisan mereka, yang ISIS, yang Nusrah dan yang semisalnya. Ada yang dibakar hidup-hidup manusia, ada yang ditenggelamkan di dalam air, kerangkeng di besi kemudian ditenggelamkan di air, ada yang disengat listrik. Mana rahmatnya Islam, mana kasih sayang? Kejahatan yang sedemikian bengisnya. Tampak sekali semua itu dibuat untuk maunya mencoreng nama Islam, bahwa ini loh Islam, begini loh muslimin. Kejam, jahat, bengis, nggak ada peri kemanusiaannya. Islam menentang, nggak seperti itu ajaran Islam. Binatang pun kita diperintah kasih sayang kepadanya. Makanya menyembelih pun Rasul perintahkan
pastikan tajamnya pisaumu supaya nggak nyiksa binatang ini. Kalau nggak tajam, misalnya kita gorok itu kambing, nggak putus-putus, lama tersiksa dia, kesakitan. Tapi kalau dia tajam sekali ayun, putus sudah, dia nggak tersiksa, rahmat. Nggak cukup hanya itu, teman-teman yang lain, teman-teman dia nggak boleh diperlihatkan. Kayak Idul Adha kan banyak kambing, mungkin puluhan jumlahnya. Tempat penyembelihan itu nggak boleh dilihat oleh kambing-kambing yang lain. Dia melihat, oh dirinya juga akan diperlakukan gitu, ketakutan. Dia bisa stres binatang ini. Rahmatnya sampai sejauh itu Islam. Bahkan ini binatang, apalagi manusia. Di dalam hadis Rasulullah juga sebutkan, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Rahmat itu tidak akan tercabut dari hati orang kecuali memang orang yang celaka. Orang yang celaka sudah nggak punya rahmat. Ketika dia menyiksa dan memperlakukan orang, nggak ada rahmatnya. Kalau orang punya rahmat, punya kasih sayang, kalaupun itu musuh dia, nggak tega kalau diperlakukan sedemikian rupa. Tapi orang yang memang sudah ditentukan sebagai orang celaka di dunia, di akhiratnya, tercabut rahmat itu dari hatinya. Jadi pembunuh berdarah dingin, psikopat orangnya, nggak peduli, tersiksa, teriak, kesakitan orangnya, dia santai saja. Bagaimana dipertontonkan di Irak maupun Syria sana waktu itu, masih jaya-jayanya ISIS, dibanggakan oleh mereka kalau itu daulah Islam, negara Islam. Dusta. Dipertontonkan bagaimana mereka memperlakukan yang mereka akui sebagai syariat Islam. Pencuri potong tangan. Mungkin bapak-bapak pada melihat, banyak videonya viral sana di mari. Bagaimana tangan itu ditaruh di kayu, tangan si pencuri, kemudian algojonya pegang badik, lalu dipotong. Sekali ayun nggak cukup, nggak patah tangannya, entah berapa kali dipukuli, cetak sampai tangan itu lepas. Teriak-teriak ini orang, korban ini. Memang pencuri potong tangan, iya itu syariat Islam, memang ada. Tapi bukan begitu pelaksanaannya. Mana rahmat? Diperlakukan sedemikian rupa, tidak boleh menyakiti orangnya. Dalam fikih disebutkan rinciannya, alatnya pun khusus disediakan, tajam. Kambing aja nggak boleh disiksa, alat yang tajam disediakan. Yang dipotong pun cuman ini pergelangan tangan, dan itu pun diposisikan sedemikian rupa, ditarik begini sehingga ada ruas yang terbuka antara telapak dan tangan ini. Dan dengan sekali ayun terus macam pisau tajam gitu, putus sudah. Dan segera disiapkan sudah tempat atau alat apa obat semacam itu untuk menghentikan pendarahan. Nggak tersiksa orangnya. Nah ini
diceli kayak motong tulang sekian kali nggak putus-putus. Bengis dan kejam terorisme, kerusakan di muka bumi itu yang mereka perbuat. Makanya kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, demi Allah, tidak halal bagimu untuk kamu menyakiti seekor anjing atau babi sekalipun tanpa hak. Walaupun itu binatang haram, najis, tapi nggak boleh disakiti. Misalnya anjing ini dilempar atau dipukul pakai kayu, mentang-mentang ini binatang najis, nggak boleh, dilarang dalam Islam. Dengan alasan apa dia disakiti? Rahmatnya Islam. Nah, tapi musuh-musuh Islam berusaha untuk menampakkan bahwa justru kebalikannya ini ajaran Islam, kejam, bengis, dan didukung atau diikuti oleh orang-orang jahil dari mereka yang mengaku muslimin. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fitnah, cobaan pada umat ini memang adanya kelompok sekte yang dikenal dengan nama Khawarij, yang mereka mengatasnamakan Islam, melakukan aksi-aksi teror, berpemahaman radikal, ekstrim dalam segala sesuatunya. Dan memang sudah Rasulullah kabarkan jauh-jauh hari tentang mereka ini di Sunan Ibnu Majah. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW katakan, yansha'u nash'un yaqra'un al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Akan muncul generasi orang-orang yang mereka baca Quran tapi tidak melebihi atau tidak melewati tenggorokan mereka. Maknanya Quran itu hanya bisa mereka baca di lisan, di mulut. Ahli mereka baca Quran, banyak baca Quran, tapi Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Padahal inti yang dimaukan sampai ke hati, masuk tertanam dalam kolbu. Tapi ini enggak, hanya di mulut, tidak bisa melewati tenggorokannya, sehingga nggak bisa sampai ke hati. Quran. Kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali muncul generasi ini terputus. Kata Ibnu Umar, aku mendengar itu dari Rasulullah lebih dari 20 kali. Ini 20 kali lebih Rasul katakan tiap kali muncul terputus, tiap kali muncul terputus, tiap kali muncul terputus. Artinya Khawarij ini, terorisme ini tidak akan ada hentinya. Cuman yang terjadi hanya pasang surut saja. Di suatu saat pasang, subur mereka, banyak
pengikutnya besar fitnahnya. Nah, terjadi di sana, terjadi di sini, di kuat, banyak yang mengikutinya, banyak korban dan kehancuran yang mereka lakukan. Tapi setelah itu diperangi, dilawan, surut, kempes. Untuk habis total nggak mungkin. Ada saja 1-2 orang yang membawa bibit mereka, entah kapan akan muncul lagi mereka. Ya terus begitu. Ya memang Rasulullah yang kabarkan demikian. Dan kalau diamati dalam sejarah, dari semenjak zaman Rasul, para sahabatnya, tabi'in dan a'imah setelah mereka, ya seperti itu. Sempat muncul, sempat kuat, lalu dilawan, ditentang, surut lagi. Nanti setelah sekian tahun muncul lagi. Seperti itu terus demikian. Rasulullah katakan, hatta yakhruja fi iradihimud dajjal, sampai di pasukan terakhir mereka nanti keluar Dajjal di akhir zaman. Sampai akhir zaman Dajjal keluar, mereka tetap ada, tetap eksis. Cuman tadi hanya mengalami pasang surut saja. Dan yang mengikuti Dajjal ya orang-orang seperti itu nantinya, yang ekstrim, ahli teror, radikal, ya seperti itu yang akan terfitnah dan terbawa oleh Dajjalul iyadzubillah di akhir zaman, mendekati kiamat. Berarti mereka terus ada. Dan subhanallah, seperti Imam Ahmad Ibn Abdul Halim sebutkan, tidak pernah Allah memberikan kekuasaan yang langgeng, panjang kepada orang-orang semacam itu yang bikin pengerusakan di muka bumi. Kalaupun muncul, sempat pasang, ya nggak lama. Waktu dalam tanda kutip jaya-jayanya mereka nggak akan bisa lama. Sunnatullah, nggak bisa lama. Kenapa? Ya karena yang mereka lakukan hanya pengerusakan. Kadang kalaupun itu penguasa, misalnya penguasa itu pun kalaupun dia ya ada kekurangannya, mungkin zalim, mungkin ini, tapi dia sebagai pemimpin membangun, membenahi, menjaga keamanan dan seterusnya. Langgeng lama masa kepemimpinannya. Tapi nggak seperti mereka, nggak pernah bisa lama. Karena yang ada hanya kerusakan. Coba kalau kita bertanya-tanya dan menghitung, ya, teroris ini apa sih yang dia lakukan? Satu, adakah dan pernahkah dalam data, ini taruhlah di kepolisian, adakah di intelijen mencatat ada kelompok teroris membangun masjid? Di mana? Ada masjid mereka bangun, atau lembaga pendidikan misalnya, mereka bikin sekolahan, bikin pondok pesantren. Di mana? Kapan?
Karena ini pembenahan yang semacam ini. Kalau ini kan membina, membentuk generasi anak-anak ini kebaikan, nggak ada mereka lakukan untuk kebaikan kaum muslimin, nggak ada. Atau mereka misalnya mencetak Quran, masya Allah, sekian ribu eksemplar dibagi-bagikan ke kaum muslimin. Kapan itu pernah terjadi? Bersedekah, membagikan sembako misalnya ke duafa, orang-orang yang nggak mampu, kaum muslimin, di mana pernah ada? Pokoknya segala kebaikan nggak ada yang mereka lakukan. Menyantuni anak yatim piatu, kapan mereka pernah lakukan? Berdakwah dengan baik, menasehati, ceramah, memberi pencerahan, ini itu di mana? Nggak pernah ada. Catatan-catatan yang mereka lakukan semuanya adalah bentuk pengerusakan. Kalau sudah bentuk pengerusakan, mereka yang paling depan. Terjadi pemboman di sana. Setelah teridentifikasi, ini itu ketahuan pelakunya mereka. Hancur lebur bangunan di sana, bangunan di sini, kedutaan ini, kantor itu. Korban berjatuhan sekian puluh orang, sekian ratus orang pada mati, mereka pelakunya. Nah, penculikan, penyanderaan, kerusakan, mereka yang melakukan. Begitu. Selalu. Tidak pernah ada kebaikan, makanya nggak pernah Allah kasih waktu lama. Saat mereka pasang sekalipun, lama, terkubur, lewat, dan hilang penyebutannya. Nggak usah jauh-jauh terlalu panjang sejarah perjalanan pasang surut mereka. Kita tengok sedikit ke belakang saja. Dulu, ini berapa tahun kemarin, dihebohkan dunia dengan nama Al-Qaeda. Mana sekarang Al-Qaeda? Kempes. Heboh tiap berita yang menjadi headline news, berita pagi, siang, sore, malam yang menjadi berita utamanya Usama bin Laden. Mana sekarang? Aiman Dawahiri, mana sekarang tokoh-tokohnya? Hilang. Nggak akan pernah jaya lama. ISIS pun demikian ya, kemarin sempat pasang. Wah, ini itu. Mana sekarang? Mana Abdurrahman Baghdadi? Kemana dia? Hilang. Terkubur bersama bumi. Tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan yang mereka bawa ke umat ini. Yang lain sibuk berbenah, sementara yang lain banyak melakukan kebaikan. Ini seperti tadi, ada yang sibuk bikin masjid kaum muslimin, ada yang mencetak Quran, buku-buku ilmu bermanfaat, ada yang membagikan sembako, ada yang bikin pendidikan, ada ya masing-masing. Merekanya sibuk dalam pengerusakannya. Itu yang Rasulullah katakan. Muncul tiap waktu generasi mereka ini, tapi setiap kali muncul selalu diputus, dilawan. Pemerintah tidak membiarkan mereka, diperangi, dikejar, ditangkap, surut, hilang. Bahasa. Juga di
riwayatkan dalam Sunnah Ibn Abi Asim bahwa Abu Salamah Ibn Abdurrahman dan Atha Ibn Yasar keduanya mendatangi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sahabat mulia, sahabat Nabi, bertanya kepada beliau tentang Haruriyah. Haruriyah ini ya kelompok Khawarij, dari ini terorisme ini. Disebut Haruriyah karena dulu di zaman itu basis mereka, kumpul dan banyaknya mereka itu di kota daerah namanya Harurah. Maka disandarkan ke situ Haruriyah. Kata Abu Sa'id, yang aku dengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, yakhruju fi hadhil ummah wa lam yaqul min hadhil ummah. Perhatikan tajamnya pemahaman sahabat Nabi. Beliau katakan, Rasulullah bersabda, keluar di umat ini. Beliau Rasulullah tidak mengatakan, tidak bersabda keluar dari umat ini. Bukan dari, tapi di. Apa perbedaannya? Beliau ingin tunjukkan begini. Kalau seandainya Rasul ucapkan, yang beliau sabdakan keluar dari umat ini, berarti mereka kelompok dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin, mereka saudara-saudara mereka sendiri. Lalu keluar melakukan aksi-aksi terornya. Tapi yang Rasul katakan bukan itu. Yang Rasul katakan keluar di umat ini. Isyarat tegas yang menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya bukan dari kaum muslimin. Atribut muslim mungkin pakaiannya, mungkin berjenggot, mungkin ini atributnya luar. Yang Rasul katakan di umat ini, bukan dari umat ini. Jangan terkecoh, mereka itu bukan dari kalangan kaum muslimin, bukan muslimin. Keluar mereka ini di umat ini, qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim, yang kalian kalau membandingkan sholat kalian dengan mereka, sholat mereka, kalian sepelekan sholat kalian. Ini nggak ada apa-apanya. Mereka menampakkan sedemikian rupa ahli ibadah, ahli sholat, dahinya hitam, sholat malam, sholat ini. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu khuluqahum. Mereka baca Quran tetapi itu tidak melebihi tenggorokannya. Seperti tadi, tidak bisa sampai ke hatinya. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yanzurur rami ila sahmih thumma ila naslih thumma ila risafih fayanzuru wa yatamara fil fuq hal alaka bihi syai'un minad dam amla. Begini Rasulullah katakan, kalau ibarat orang mana itu, misalnya sebelah sana ada rusa,
di hutan ini. Dia tarik itu busur anak panah, lalu dia lepas. Ini anak panah kencang sekali larinya, deras, ekstrim kencangnya, sehingga begitu misalnya ini rusa kena misalnya di perutnya, tidak kemudian berhenti tertanam di perutnya, berhenti, enggak, karena sangat ekstrim kencangnya, kena tembus ke sini dan masih lari ke sana anak panah ini, saking kencangnya tembus perutnya rusa itu masih lari juga ke sana. Lalu Rasulullah katakan si pemanah melihat anak panahnya, melihat bagian belakang anak panah, karena anak panah yang dipegang bagian belakangnya, ujungnya sana besi tajam. Dia melihat anak panahnya, bagian belakangnya, dia melihat busurnya, dia melihat tali busurnya, apakah ada darah nempel di situ atau enggak. Maksudnya begini, anak panah tadi kan kenceng, deras larinya, tembus perutnya rusa tadi. Kalau sudah seperti itu, apa mungkin anak panah itu bisa kembali ke belakang, bisa kembali ke dia seperti semula, kembali ke, misalnya kalau bisa kembali, misalnya kembali, jadi kayak kalau di rekaman apa namanya, diputar ulang ke belakang itu apa, review atau apa namanya, hah? Iya, kan bisa diputar balik. Nah, sehingga anak panah itu yang tadi di sana kembali masuk ke perutnya si rusa lagi, kembali lagi ke sini sampai ketangkap lagi oleh si pemanah, sehingga dia bisa melihat, oh iya betul, tembus ini ada darahnya nempel di anak panahnya, di bagian belakangnya, sehingga tali busurnya juga kena darah. Maknanya apa yang dimaukan oleh Rasulullah? Sebagaimana itu tidak mungkin bisa terjadi, bisa kembali mundur itu anak panah, begitu pula mereka itu ekstrim, sudah keluar jauh dari agama, dan sulit, tidak mungkin diharapkan jadi baik, untuk jadi tobat, kembali sadar kalau dirinya salah, insaf kalau dirinya keliru, telah tersesat dari jalan yang benar, selama ini merusak, selama ini banyak menebar teror, kemudian jadi tobat, jadi baik, jadi insaf, sulit karena terlalu ekstrim, terlalu jauh, seperti anak panah tadi. Itu yang Rasulullah maksud sallallahu alaihi wasallam. Makanya jarang, hampir bisa dikata tidak pernah ada dari mereka yang berubah jadi baik. Kenapa? Ini bedanya. Karena mereka melakukan pengerusakan itu, mereka bikin teror, mereka bikin kerusakan atas nama agama. Dianggap itu agama, dianggap itu berpahala, dianggap itu jihad. Bagaimana orang suruh tobat dari kebaikan? Dalam asumsi dia beda dengan pelaku-pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat sadar itu maksiat, sadar itu kejelekan, ya kan? Misalnya saja
narkoba misalnya. Nggak ada satupun, nggak pernah ada insya Allah, ada pengedar narkoba atau pengguna yang saat dia menggunakan dalam keadaan dia yakin ini agama ini, jihad saya minum narkoba ini, pahala bagi saya mengedarkan narkoba ini, saya akan diridhoi oleh Allah, surga jaminannya bagi saya. Nggak ada. Dia sadar ini jelek, tahu dia. Cuman mungkin karena, ya Bapak lebih paham lah, mungkin karena alasan ekonomi, dijanjikan keuntungan besar, sehingga dia terseret ke sana. Tapi menganggap itu agama nggak akan ada. Dia tahu ini jelek, maksiat. Sama yang lain, para curanmor, pencuri motor misalnya, atau yang lain mana, sekian kriminal yang ada, masing-masing tahu itu jelek, itu maksiat. Mungkin kalau dinasehati, ini nangis dia. Iya, saya terpaksa melakukan ini, anak saya sakit, orang tua saya begini begitu. Tapi kemudian yakin saya lakukan pencurian motor ini karena bagi saya ini jihad fisabilillah. Nggak akan ada, nggak akan pernah ada. Tahu itu kejelekan, sadar dia. Nah, ini celakanya, dia melakukan kerusakan, dia bermaksiat kepada Allah, tapi mengatasnamakan agama. Bagi dia ini ibadah, jihad, surga jaminannya, dinanti oleh para bidadari. Padahal dia sedang bermaksiat. Nah, bagaimana bisa diharapkan jadi baik? Dia yakinnya itu ibadah. Bisa dimengerti ya? Makanya Rasulullah katakan tadi, seperti anak panah, nggak bisa diharapkan kembali mundur untuk tobat, untuk jadi baik. Artinya kejahatan mereka ini bahaya bukan hanya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, merusak, bukan hanya bahayanya dalam sosial, tetapi bahkan yang jauh lebih dari itu dalam agamanya sendiri. Nah, kalau orang nggak bisa tobat, nggak diharapkan bisa kembali kepada kebaikan, apa yang dia harap? Pelaku-pelaku kemaksiatan itu masih diharapkan kebaikannya. Maaf, misalnya PSK sekalipun, mungkin kalau dinasehati nangis dia. Ini kehormatan kamu, bagaimana kamu permainkan seperti ini, kamu jual begini. Nangis dia. Sadar, iya ini karena himpitan ekonomi, karena ini itu. Sudah, jangan kamu lakukan lagi, tobat kamu sama Allah begini. Menangis dia, jadi baik insya Allah. Tapi celakanya terorisme ini sulit untuk jadi baik, sulit untuk tobat. Kan celaka, dunianya celaka, karena yang dia hadapi adalah hukum. Dia akan ditangkap, dia akan dikejar, dia akan dihakimi, dihukumi, bahkan kadang sampai hukuman mati. Gak cukup itu, di akhirat dia bermaksiat kepada Allah dan tidak tobat sebelum dia mati. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu yang menjadikan kita lebih berhati-hati dan menyadari bahayanya. Dalam Fatir ayat 8 Allah katakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana.
Apakah orang yang dihiasi untuknya kejelekan perbuatan dia tampak baginya kebaikan? Syaitan. Jadi dia berbuat jelek, yang dia lakukan itu buruk dan berbahaya, mencelakakan, merugikan, merusak, tapi ditampakkan oleh syaitan baginya itu kebaikan. Bagi dia menganggap ini amal soleh, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu celaka orangnya. Nggak cukup bermaksiat, tapi menganggap kemaksiatan itu sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Makanya kewajiban kita untuk lebih takut dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke sana. Untuk membekali juga kepada anak-anak kita, kepada generasi setelah kita, bahayanya mereka itu nih seperti ini loh. Arah kejelekan yang sangat besar. Ini mungkin mukaddimah atau poin-poin penting terkait fenomena terorisme atau radikalisme, dan kita tahu bagaimana ajaran Islam, syariat yang mulia ini sangat mengingkari dan sangat bertolak belakang dengan yang mereka lakukan, sehingga kita mengerti bahwa bukan demikian Islam, bukan demikian ajaran Allah dan ajaran Rasulnya yang mulia, yang membawa kemudahan, ringan, rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Kita cukupkan sekian untuk persiapan sholat zuhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. غرباء 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 الحمد لله رب